Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, Sabtu malam Ahad, malam yang ke-16 dari bulan Dzulhijjah 1437 Hijriah. Kita duduk bersama dalam sebuah kajian Islam ilmiah di Masjid Agung Darussalam Purbalingga untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling pertama kali saya ingin sampaikan adalah jazakumullahu khairan kepada panitia, terutama Badan Pengelola Masjid Agung Darussalam Purbalingga, yang telah mengizinkan untuk mengadakan kajian Islam ilmiah ini di masjid ini. Dan semoga amal ibadah para panitia dan juga Badan Pengelola Masjid Agung Darussalam senantiasa Allah Subhanahu wa taala lipatkan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, duduknya saya di hadapan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian perlu dimaklumi bersama, lastu bi khairikum. Saya bukanlah orang yang paling baik di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Wala bi atqakum wa akhsyakum lillah. Dan bukan orang yang paling bertakwa, bukan orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya
datang ke kota Purbalingga ini adalah salah satu kota yang saya segani dan takuti. Karena di dalamnya ada Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadz saya, Ustadz yang ba'dallah thumma bifadlih, setelah karunia dari Allah kemudian karunia dari beliau, saya mengenal dakwah sunnah. Saya mengenal bagaimana beragama yang benar, yaitu Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadz saya hafizahullah ta'ala, Abu Abdurrahman Abdullah Zain hafizahullah ta'ala. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, semoga beliau dipanjangkan umurnya dalam kebaikan, diberkahi ilmu, keluarga dan harta beliau. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka menjadi kewajiban bagi saya untuk mengucapkan jazahumullahu khairan ala kulli khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipatkan pahala beliau atas setiap kebaikan yang beliau berikan kepada diri pribadi setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu adalah amal ibadah yang beliau dapatkan nantinya di akhirat kelak. Dan tidak ada yang paling indah di dunia dibandingkan seseorang mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai para nabi dan para syuhada alaihimussalam iri terhadap orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Maka di majlis ini, di rumah Allah, saya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, anni uhibbuhu fillah. Saya mencintai beliau karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kecintaan ini masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mutahabbuna fi jalalih ala manabir min nur wujuhuhum nur yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Orang yang saling mencintai karenaku, mereka senantiasa berada di tempat yang tinggi terbuat dari cahaya. Wajah-wajah mereka cahaya. Para nabi dan orang-orang yang mati syahid iri terhadap mereka. Maka saya berpesan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, cari kawan-kawanmu yang kamu cintai karena Allah. Kamu berpisah, berkumpul hanya karenanya. Tidak ada nilai komersil sama sekali. Karena itu amal ibadah yang sangat agung. Bahkan terdapat faedah menarik ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang musuh-musuh akan banyak nanti pada hari kiamat. Sebagaimana dalam surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43 ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin
ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Artinya teman-teman akrab pada hari itu sebahagian menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Cari teman-teman yang bertakwa, yang Anda cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teman-teman jenis seperti ini terkadang dia lebih bermanfaat dibandingkan kerabat-kerabat terdekat. Garis bawah itu baik-baik. Teman-teman yang bertakwa, yang Anda cintai dia karena Allah, yang senantiasa mengajak, tidak mengajak kecuali hanya kepada kebaikan. Terkadang dia bermanfaat, lebih bermanfaat dibandingkan kerabat-kerabat terdekat. Dan ini makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surat Abasah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Artinya pada hari itu yafirrul mar'u min akhihi, seseorang akan lari dari saudaranya. Seseorang akan lari dari saudara kandungnya, bahkan mungkin dari saudara yang paling dia sayangi. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, dari ibunya, dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari istrinya dan dari anak-anaknya. 5 orang terdekat seorang manusia akan menjauh dari manusia tersebut. Salah satu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah mereka takut dimintai pertanggungjawaban oleh saudara dekatnya. Orang tua takut dimintai pertanggungjawaban oleh anaknya. Istri takut dimintai pertanggungjawaban oleh suaminya. Anak takut dimintai pertanggungjawaban oleh orang tuanya. Saudara takut dimintai pertanggungjawaban oleh saudaranya. Di sana ada orang-orang yang tidak takut bertemu dengan seseorang. Itulah kawan. Dan ini makna sabda firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tadi dalam surah Az-Zukhruf, al-akhilla yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Teman sebahagian kepada teman yang lain pada hari itu musuh, menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama, sebagaimana yang saya singgung tadi, bahwa terkadang orang-orang terdekat tidak bisa membantu seseorang, dan yang bisa membantu teman dekatnya yang tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan perkawinan, teman dekatnya. Maka saya katakan, cari kawan-kawan yang Anda cintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Tidak ada nilai komersil sedikit pun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya Ustaz? Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura surat ke-26 ayat 100. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Artinya 100 dan 101. Maka kami di hari kiamat tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun. Tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun. Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Lihat, para ulama rahimahumullah, silakan cek ayat ini pada tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Bagaimana beliau menafsirkan bahwasanya salah satu manfaat teman yang dekat, yang bertakwa, yang mengajak kepada kebaikan, yang kamu cintai karena Allah, dia akan memberikan syafaat tatkala
tidak ada lagi pemberi syafaat. Famalana min syafi'in. Pada saat itu kita tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun. Apa maksud syafaat? Sistem mekanisme syafaat adalah si fulan minta kepada Allah untuk si fulan ini diampuni. Makanya ulama akidah mengatakan asy-syafa'atu hiya su'alullahi ta'ala at-tazawuja 'anil ghair. Permintaan kepada Allah oleh seseorang agar orang lain diampuni. Tatkala itu mungkin keluarga kita tidak bisa memberikan syafaat. Orang-orang terdekat kita dari keluarga kerabat tidak bisa memberikan syafaat. Ternyata ada yang bisa memberikan syafaat, yaitu para sahabat kita. Lihat, saya bacakan sekarang di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Tadi surat apa? Asy-Syura, surat yang ke-26, ayat 100 sampai 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Lihat, Imam Qatadah rahimahullah, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, murid yang paling hebat dari murid-muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ya'lamun wallah anna as-sadiqa idza kana salihan nafa'a wa anna al-hamima idza kana salihan syafa'a." Para sahabat mengenal dengan ayat ini. Lihat, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum benar-benar yakin dengan ayat ini bahwa teman yang baik jika dia saleh akan bermanfaat di akhirat. Teman yang dekat hamim jika dia saleh akan memberikan syafaat. Ini tafsiran dari Imam Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Tatkala 5 orang terdekat dari kita lari semua dari kita, tidak bisa menolong kita. Tidak bisa menolong kita. Ada teman-teman yang saleh, cari teman itu. Itu amal baik. Itu adalah amal saleh. Cari teman itu selama Anda hidup di dunia. Mungkin dialah yang akan menyelamatkan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala.